Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Terapan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurmayanti Sumanto MSc. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penghitungan arah kiblat menggunakan rumus sinus dan juga kosinus. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, dia Miftahul Roifah, NIM 23070180080. Anggota kelompok kami yang kedua yaitu Ayu Mahfudat Fitriah dengan NIM 23070180084. Dan anggota kelompok kami yang ketiga yaitu Indah Dahlia Reza dengan NIM 23070180107. Sedangkan untuk anggota kami yang terakhir yaitu Ihsaniyati 83070180077. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya mengetahui arah kiblat dan dasar hukumnya. Sholat merupakan suatu ibadah yang mengharuskan kita untuk menghadap ke kiblat. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu menghadap kiblat. Maka kaum muslimin wajib menghadap ke arah kiblat dalam melakukan ibadah sholatnya. Dengan demikian, arah kiblat adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melaksanakan sholat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falayuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhika syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mawallahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukanya ke arahnya. Menghadap kiblat juga disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan sikap, sabda, dan perbuatan Rasulullah SAW sebagai penjelas terhadap perintah menghadap kiblat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muslimun qala hadatsana Hisyam qala hadatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Muhammad ibni Rahman an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata. Yang artinya, bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata, ketika Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan sholat fardu, beliau turun kemudian menghadap kiblat. Dari ayat dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat saat kita akan melakukan ibadah sholat yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sangatlah penting terutama bagi kita umat Islam untuk mengetahui arah kiblat, khususnya pada saat kita akan melaksanakan sholat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran letak suatu tempat di bumi. Nah, titik di permukaan bumi itu ditentukan oleh dua komponen. Yang pertama garis lintang, yang kedua garis bujur. Untuk garis lintang sendiri, garis lintang yang berada di sebelah utara khatulistiwa itu bertanda positif atau LU, dan garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa itu bertanda negatif atau LS. Nah, garis bujur sendiri yaitu garis yang membujur di kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur yang berada di sebelah barat itu dinamakan garis bujur barat atau BP, dan garis bujur yang berada di sebelah timur yaitu garis bujur timur atau BT. Nah, untuk keperluan menghitung arah kiblat kita harus mengetahui 3 titik. Kita lihat pada gambar di samping itu, yang pertama yaitu titik A, yaitu titik letaknya Ka'bah di Mekah. Kemudian titik B
B yaitu titik lokasi yang akan kita hitung arah kiblatnya, dan titik C yaitu titik di kutub utara. Titik A dan titik C ini yaitu titik yang tetap karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C di kutub utara. Kemudian yang titik B sendiri yaitu senantiasa berubah sesuai tempat yang akan kita hitung arah kiblatnya. Nah, selanjutnya bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung pada lingkaran besar, akan menjadi segitiga bola ABC seperti pada gambar di samping. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa perhitungan arah kiblat yaitu perhitungan untuk mengetahui besarnya sudut beta atau sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C. Secara geometris sama saja kita menghitung sudut beta jika diketahui sisi A, sisi B, dan sudut gamma. Nah, sebelum sampai mendapatkan rumus untuk mencari sudut beta, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sisi A, sisi B, dan sudut gamma. Yang pertama yaitu sisi A atau besaran A, yakni selisih lintang antara kutub utara dengan lintang lokasi yang akan kita hitung arah kiblatnya, atau dalam hal ini lokasi B. Ada dua cara menghitung sisi A, yakni jika yang pertama diketahui titik koordinatnya yaitu lintang utara, maka rumusnya A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang titik yang akan dihitung arah kiblatnya. Kemudian yang kedua, jika lintang titik yang akan dihitung arah kiblatnya itu diketahui lintang selatan, maka rumusnya yaitu A dikurangi min lintang selatan tersebut. Karena tadi jika lintang selatan itu tandanya min, maka menjadi 90 derajat plus lintang kota yang akan kita hitung arah kiblatnya. Kemudian yang kedua yaitu besaran B, yakni selisih antara lintang kutub utara dengan kota Mekah atau Ka'bah tersebut, kota Mekah. Nah, rumusnya B yaitu 90 derajat dikurangi lintang kota Mekah. Kemudian yang ketiga yaitu sudut gamma, adalah sudut antara dua lingkaran besar atau sisi yang diapit oleh sisi A dan sisi B. Yakni sudut gamma sendiri yakni bujur yang melewati lokasi dan bujur yang melewati Ka'bah. Maka rumusnya menjadi gamma sama dengan bujur lokasi dikurangi bujur Ka'bah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik koordinat suatu kota menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, pertama buka aplikasi Google Maps terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan nama kota pada kolom pencarian di atas. Nah, setelah ketemu, kita tekan lama pada gambar merah ini sehingga nanti bagian di bawah ini ada hasil untuk keterangan koordinat lintang dan koordinat bujur. Nah, untuk cara membaca kotak merah di bawah ini yaitu ada 6 derajat 10 menit 50,1 detik south. Nah, itu adalah data atau koordinat lintang. Nah, jika setelah angka tersebut terdapat huruf S, nah yang artinya south atau selatan, maka titik koordinat tersebut disebut garis lintang selatan atau LS. Nah, jika setelah angka tersebut itu tertulis N atau north atau utara, maka koordinat tersebut berada di lintang utara. Nah, bisa juga dilihat dari kolom pencarian yang di atas itu ya. Kalau hasilnya negatif, maka disebut garis lintang selatan. Nah, untuk kebalikannya, kalau hasilnya positif, maka termasuk garis lintang utara. Kemudian yang setelahnya ini juga ada angka 106 derajat 49 menit 12,4 detik Earth. Nah, ini adalah titik koordinat bujur. Jika setelah angka tersebut terdapat huruf E yang berarti east atau timur, nah maka koordinat tersebut disebut bujur timur atau PT. Nah, jika setelah angka tersebut ada huruf W atau yang artinya west atau barat, maka koordinat tersebut disebut garis bujur barat. Nah, jadi untuk kesimpulan kota Jakarta ini yang kita cari yaitu berada pada 6 derajat 10 menit 50,1 detik LS atau lintang selatan
106 derajat 49 menit 12,4 detik bujur timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode sinkos untuk menghitung arah kiblat. Sebelum kita masuk ke penjelasan, pada pertemuan kemarin, khususnya pada kelompok 1, kita pernah membahas mengenai teorema bumi bulat dan juga teorema bumi datar. Pada hal itu, kelompok kami setuju dengan teorema bumi bulat. Dengan berdasarkan teorema tersebut, kita akan membahas mengenai cara menentukan arah kiblat menggunakan ilmu falak, khususnya dalam metode sin dan cos. Pada pertemuan ini, sin cos sendiri sebelumnya telah dipelajari sama materi sebelumnya, yaitu Mbak Sani. Di sini saya akan mengungkit lagi atau mengulang mengenai rumus perhitungan arah kiblat, yaitu rumus kosinus dan sinus. Rumus sendiri itu kan didefinisikan sebagai yang pertama tadi, caranya menentukan terlebih dahulu rumus cos untuk sisi dapat dihitung dengan penentuan yaitu cos C sama dengan cos A, cos B plus sin A, sin B plus cos G. Pada tahap kedua atau cara yang kedua, langkah kedua, yaitu dengan rumus sin dapat menghitung arah kiblat tersebut, yaitu sin beta sama dengan sin B sin gamma per sin C, di mana pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa B sendiri merupakan jarak selisih lintang antara kutub utara sampai kota Mekah, sedangkan sin A sendiri yaitu merupakan jarak selisih lintang kutub utara dengan lokasi yang akan kita cari arah kiblatnya. Langsung saja, sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, dalam penentuan arah kiblat sendiri, ketentuan wujud terdapat 4 ketentuan. Yang pertama, jika sebuah lambda di mana kurang dari 39 derajat 49 menit 34,33 detik bujur timur, maka arah kiblat tersebut akan menghadap ke arah timur. Sedangkan jika kebalikannya, jika lambda A sendiri lebih dari 39 derajat 49 menit 34,33 detik, maka bujur timur, maka saya sendiri atau arah kiblat tersebut akan menghadap ke arah barat. Itu 2 ketentuan. Ketentuan yang ketiga yaitu jika lambda itu kurang dari 140 derajat 10 menit 25,65 detik bujur barat. Tadi kan bujur timur, ini sekarang bujur barat, maka C sama dengan lambda A ditambah 39 derajat 49 detik 39,7 detik dengan arah kiblat menghadap ke arah timur. Dan yang untuk rumus keempat sendiri, jika lambda A lebih dari 140 derajat 10 menit 25,06 detik bujur barat, maka arah kiblat akan menghadap ke arah barat. Dari keempat rumus tersebut kita dapat mengetahui 8 kemungkinan arah kiblat sendiri. Nah, 8 kemungkinan itu di mana? Bisa lihat di berikutnya. Kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, kita akan mencari nilai cos atau nilai sin dari bentuk derajat itu. Bisa dilihat pada buku segitiga bola halaman 37. Yang A-nya itu kan udah dihitung dan ketemunya 97 derajat 33 menit. Kita akan mencari nilai cosnya. Tekan cos 97 derajat 33 menit. Hasilnya yaitu min 0,13139141. Nah, jika kita mau mencari nilai sinnya, tinggal tekan sin 97 derajat 33 menit. Nah, sinnya 0,9913305778. Nah, yang kedua yaitu kita akan mencari derajat dari suatu nilai cos atau nilai sin, yaitu kita akan mencari nilai atau derajatnya dari nilai cos atau nilai sin tersebut. Misalnya pada buku halaman 38 poin 1 bagian A itu kan cos C-nya ketemu 0,25349784. Kita akan mencari nilai C-nya itu berapa derajat. Kita ketik dulu nilai cos C-nya 0,25349784. Nah, kita akan mencari nilai C-nya itu berapa derajat.
kita tekan sama dengan, tekan shift, kemudian tadi kan itu nilai cos, berarti cos, kemudian tekan sama dengan, kemudian tekan derajat. Nah, jadi C-nya itu ketemu 75 derajat 18 menit 55,46. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita masuk ke dalam contoh soal dalam penghitungan menentukan arah kiblat menggunakan sinus dan juga kosinus. Untuk soal pertama sendiri kita perhitungan yang diketahui salah satu garis bujurnya dan garis bentangnya yaitu 6 utara. Pada pembahasan ini kita akan mengambil salah satu contoh kota, yaitu kota Seoul di Korea Selatan, di mana kota ini memiliki titik koordinat yaitu 37 derajat 33 menit 18,5 detik lintang utara dan juga 126 derajat 59 menit 30,9 detik bujur timur. Seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, untuk menentukan arah kiblat sendiri menggunakan rumus sinus dan juga kosinus, kita melalui dua tahap. Yang pertama yaitu dengan rumus cos untuk sisi, yaitu menentukan nilai cos terlebih dahulu. Selanjutnya dengan rumus sin dapat dihitung nilai beta. Dan langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita masukkan simulasikan persamaan, kita harus mencari nilai alnya terlebih dahulu. Nilai alnya sendiri yaitu 90 derajat dikurangi garis bentang utara. Jadi 90 derajat dikurangi 37 derajat 33 menit 18,5 detik, yaitu hasilnya 59 derajat 26 menit 41,5 detik. Dan sedangkan nilai B nya sendiri adalah tetap. Jadi nilai B yaitu 90 derajat dikurangi 21 derajat 25 menit, hasilnya adalah 68 derajat 25 detik. Sedangkan untuk mencari nilai dari gamma sendiri, kita menggunakan garis bujur timur tadi dikurangi nilai dari 39 derajat 50 menit. Jadi gamma itu sama dengan 126 derajat 59 menit 30,9 detik dikurangi 39 derajat 50 menit, hasilnya yaitu 67 derajat 9 menit 30,9 detik. Dan setelah kita tahu nilai dari A, B, dan juga nilai gamma, kita masukkan dalam persamaan. Yang pertama untuk menentukan nilai sisi dari cos, yaitu cos C kan sama dengan cos A kali cos B ditambah nilai dari sin A sin B dikali cos gamma. Kita simulasikan. Jadi cos A yaitu cos 52 derajat 26 menit 41,5 detik dikalikan dengan cos B yaitu cos 68 derajat 25 menit ditambah dengan nilai sin A tadi 52 derajat dan seterusnya dikalikan dengan sin dari nilai B yang nilainya tadi tetap dikali dengan cos gamma. Cos gamma sendiri nilai gamma yaitu 87 derajat 9 menit 30,9 detik. Dan pada sebelumnya kita sudah tahu cara untuk menentukan titik tersebut menggunakan
Nah, yang kedua yaitu contoh perhitungan arah kiblat jika diketahui garis lintangnya yaitu lintang selatan dengan menggunakan rumus A sama dengan 90 derajat ditambah lintang selatan atau lintang kota yang akan dihitung arah kiblatnya. Nah, di sini bisa dilihat gambar di samping. Soalnya yaitu kota Santiago memiliki titik koordinat 33 derajat 26 menit 46,8 detik S atau short dan 70 derajat 39 menit 17,3 detik W atau west. Dapat ditulis dengan lambang lintang kota tersebut sama dengan 33 derajat 26 menit 46,8 detik LS atau lintang selatan. Kemudian garis bujurnya yaitu 70 derajat 39 menit 17,3 detik BT atau bujur timur, karena west itu kan artinya timur. Nah, kemudian yang pertama kita harus mencari sisi A, sisi B, dan sudut gamma. Sisi A tadi kita menggunakan rumus 90 derajat ditambah 33 derajat 26 menit 46,8 detik. Kita dapatkan yaitu 123 derajat 26 menit 46,8 detik. Kemudian kita menghitung sisi B-nya yaitu dengan rumus 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah atau lintang kota Mekah tersebut, yakni 90 derajat dikurangi 21 derajat 25 menit, kita dapatkan 68 derajat 25 menit. Kemudian yang selanjutnya kita menghitung sudut gamma dengan rumus yaitu garis bujur kota tadi kota Santiago dikurangi garis bujur kota Mekah, kita dapatkan yaitu 30 derajat 49 menit 17,3 detik. Kemudian jika sisi A, sisi B, kemudian sudut gamma sudah kita hitung dan sudah kita dapatkan, kita menghitung C dengan menggunakan rumus kosinus yaitu cos C sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B kali cos gamma, sama dengan kita masukkan cos A nya tadi kita dapatkan 123 derajat 26 menit 46,8 detik dikali cos B, B nya tadi kita dapatkan 68 derajat 25 menit ditambah sin A nya dimasukkan 123 derajat 26 menit 46,8 detik dikali sin B, B nya 68 derajat kali 26 menit kali cos gamanya tadi kita dapatkan 30 derajat kali 49 menit 17,3 detik. Nah, kita dapatkan dari perkalian cos A kali cos B itu kita dapatkan min 0,20274481 ditambah 0,66631553,9. Nah, dari penjumlahan tersebut kita dapatkan 0,463570678. Kemudian kita dapatkan C nya yaitu 62 derajat. Kita ubah tadi dari bentuk desimal ke bentuk derajat. Cara pengubahannya sudah dijelaskan di awal tadi, cara mengubah dari desimal ke derajat itu bagaimana, dan mengubah dari derajat menjadi desimal atau nilai dari derajat tersebut berapa itu bagaimana tadi sudah dijelaskan kan. Nah, ini langsung saja ya, berarti 0,463570678 itu jika diubah menjadi derajat menjadi 62 derajat 22 menit 56,07 detik. Nah, kemudian jika sudah diketahui C nya, kita itu menggunakan rumus sin, yakni sin beta sama dengan sin B kali sin gamma dibagi atau per sin C. Kita masukkan B nya berapa? Sin 68 derajat 25 menit dikali sin gammanya yakni sin 30 derajat 49 menit 17,3 detik dibagi sin C, C nya tadi didapatkan yakni 62 derajat 22 menit 56,07 detik. Nah, kita dapatkan sin B nya yaitu 0,53770575. Kita ubah ke derajat, dari nilai tersebut berapa derajatnya diubah menjadi betanya yakni 32 derajat 31
menit, 39,34 detik. Nah, hasilnya positif, maka arahnya ke utara. Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa arah kiblat di kota Santiago yaitu 32 derajat 31 menit 39,34 detik dari titik utara ke arah barat, atau 90 derajat dikurangi 32 derajat 31 menit 39,34 detik didapatkan 57 derajat 28 menit 20,66 detik dari titik barat ke utara. Jika dibalik itu dikurangi 90 derajat dikurangi hasilnya tadi, itu berarti dari barat ke utara. Kalau sesuai hasilnya tadi tidak usah 90 derajatnya tidak usah dikurangi, langsung hasilnya sin beta, betanya ketemu berapa, itu kan hasilnya positif, berarti langsung itu arahnya dari